Shalom teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai frasa menurut distribusi unsurnya. Sekarang kita akan belajar frasa menurut unsur pusatnya. Mari kita lihat frasa berikut ini. Sepeda merah yang kecil. Manakah bagian dari frasa tersebut yang menjadi pusat atau intinya? Pusat atau inti dari frasa ini adalah sepeda. Informasi tambahan seperti warna dan ukuran, merah dan kecil, memberikan atribut tambahan pada pusat frasa tersebut. Jadi dalam distribusi pusatnya, sepeda adalah fokus utama atau pusat dari frasa tersebut. Bagaimana cara kita menentukan unsur pusat atau intinya? Simak video ini sampai selesai ya. Unsur pusat dalam frasa adalah inti yang menjadi fokus dalam pembentukan maknanya. Frasa menurut unsur pusatnya terbagi lagi menjadi frasa preposisional, frasa nominal, frasa verba, frasa adjektiva, frasa numeralia, dan frasa konjungsi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah frasa preposisional atau frasa depan. Frasa preposisional merupakan frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan yang berguna sebagai penunjuk. Frasa ini juga diikuti dengan sebuah atau beberapa kata yang bukan termasuk klausa dan berdiri sebagai pertanda. Contohnya seperti dari sekolah, di depan kamar, ke arah yang sama, menuju supermarket, untuk kamu. Kata dari, di, ke, menuju dalam contoh tersebut merupakan preposisi yang berfungsi untuk menunjukkan tempat, sedangkan kata untuk berfungsi untuk menyatakan suatu tujuan dari sebuah tindakan. Contoh penggunanya di dalam Alkitab bisa kita temukan di Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Yireh. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang, di atas gunung Yahweh, ia akan terlihat. Frasa preposisional dalam ayat tersebut adalah di atas gunung. Frasa ini memberikan informasi tentang tempat di mana Abraham menyebutkan nama gunung tersebut sebagai tempat peristiwa penting dalam kisah perjalanan imannya. Contoh lainnya ada di Matius 8 ayat 23. Dan ketika dia tengah naik ke atas perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Frasa ini menjelaskan gerakan masuk ke dalam perahu oleh Yesus dan murid-muridnya. Sampai di sini jelas ya. Frasa menurut unsur pusata yang kedua adalah frasa nominal. Frasa nominal merupakan frasa yang memiliki unsur pusat berbentuk kata nomina atau kata benda. Frasa nominal dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Nominal sebenarnya, pronominal, dan nama. Nominal sebenarnya adalah kata benda langsung atau apa adanya. Misalnya, mobil itu berwarna hijau. Buah ini manis sekali. Ban sepedanya kempis. Mobil, buah, dan ban merupakan contoh kata benda langsung. Disebut sebagai kata benda langsung karena tidak ada lagi keterangan yang mengikuti kata benda tersebut. Contoh penggunanya di dalam Alkitab ada di dalam Amsal 27 ayat 3. Batu itu berat dan pasir itu berbobot, tetapi kemarahan orang bebal lebih berat daripada keduanya. Batu merupakan kata benda. Pronominal adalah kata ganti atau kata tunjuk orang. Misalnya, dia itu seorang dokter. Kami ini perwakilan kelas. Mereka itu bersaudara. Dia, kami, dan mereka merupakan kata tunjuk orang atau pronomina. Contoh lainnya adalah aku, kamu, engkau, Anda, dan sebagainya. Contoh penggunanya dalam Alkitab ada di dalam Yohanes 1 ayat 8. Dia bukanlah terang itu, tetapi supaya dia dapat bersaksi tentang terang itu. Bisa juga menggunakan nama diri. Misalnya, Ibu Andin seorang guru. Andi itu memang terkenal baik dan pintar. Budi itu anak dari Pak Sugeng. Andin, Andi, dan Budi adalah contoh nama diri. Contoh penggunanya di dalam Alkitab ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarkanlah hai Israel,
Yahweh Elohim kita. Yahweh itu Esa. Yahweh merupakan nama diri dari Allah kita. Sampai di sini jelas ya. Frasa menurut unsur pusat yang ketiga adalah frasa verba. Frasa verba merupakan frasa yang memiliki unsur pusat berupa verba atau kata kerja dan ditandai oleh adanya afiks verba. Dalam frasa verbal dapat ditambahkan imbuhan kata. Frasa verba dapat ditambahkan sedang untuk kata kerja aktif dan kata sudah untuk menyatakan keadaan. Contohnya sedang sakit, akan tiba, baru datang, tidak tidur, sudah selesai, dan lain-lain. Contoh frasa verba seperti belajar berenang, pergi bekerja, membantu ibu, berlari cepat. Berenang, bekerja, membantu, dan berlari merupakan aktivitas atau kata kerja. Contoh penggunaannya di dalam Alkitab ada di dalam Matius 11 ayat 18. Sebab Yohanes sudah datang dengan tidak makan, tidak pula minum, dan mereka mengatakan dia kerasukan roh jahat. Frasa ini menjelaskan kondisi Yohanes Pembaptis yang tidak makan dan tidak minum. Dan juga di dalam Matius 26 ayat 2. Kamu sudah tahu bahwa 2 hari lagi Paskah akan tiba, dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Frasa ini memberitahu waktu akan tiba dan tindakan yang akan dilakukan, akan diserahkan untuk disalibkan. Sampai di sini jelas ya. Frasa menurut unsur pusat yang keempat adalah frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan jenis frasa yang memiliki unsur pusat berupa adjektiva atau kata sifat. Unsur pada frasa ini dapat diberikan imbuhan ter sebagai pengganti kata paling. Frasa adjektiva umumnya menduduki fungsi menjadi predikat dalam sebuah kalimat. Misalnya seperti rumah terbesar, dia memang yang terbaik, jembatan terpanjang, setrika itu sangat panas, lapangan itu sangat lebar. Contoh penggunaannya di dalam Alkitab ada di dalam Matius 22 ayat 38. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Contoh lainnya ada di dalam Kejadian 12 ayat 14. Dan terjadilah pada saat Abraham masuk ke Mesir. Orang-orang Mesir melihat wanita itu, bahwa dia sangat cantik. Sampai di sini jelas ya. Frasa menurut unsur pusat yang kelima adalah frasa numeralia atau frasa bilangan. Frasa numeralia merupakan jenis frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata numeralia atau bilangan. Numeralia adalah kata yang menyatukan sebuah bilangan atau jumlah tertentu. Pada frasa numeralia dapat diberikan kata bantu bilangan. Contohnya seperti 1 ekor, 5 ikat, 2 jenis, dan sebagainya. Misalnya seperti 35, 400.000, 200 rupiah, 10 ekor, 200 juta dolar, dan 13 tangkai. Contoh penggunanya di dalam Alkitab ada di dalam Ezra 2 ayat 66. Kuda mereka berjumlah 736 ekor. Bagal mereka 245 ekor. Dan juga di dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab 1 hari di pelataranmu adalah lebih baik daripada 1000 hari. Aku memilih berjaga-jaga di ambang pintu bait Elohimku daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Sampai di sini jelas ya. Frasa menurut unsur pusat yang keenam adalah frasa konjungsi. Frasa konjungsi ditandai dengan adanya kata konjungsi atau yang biasanya disebut dengan kata penghubung. Frasa ini juga sering disebut dengan frasa adverbial atau frasa keterangan. Berikut ini beberapa contoh frasa konjungsi. Ketika berjalan, terus bergerak, akhir pekan, tengah malam, besok pagi, masa silam. Kata dalam frasa-frasa tersebut yang merupakan konjungsi adalah ketika, terus, akhir, tengah, besok, dan silam. Contoh penggunanya di dalam Alkitab ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. Frasa konjungsi dalam ayat tersebut adalah tengah malam, yang menunjukkan waktu. Contoh lainnya ada di Kisah Para Rasul 21 ayat 17. Dan ketika kami tiba di Yerusalem, saudara-saudara menyambut kami dengan gembira. Frasa konjungsi dalam ayat tersebut adalah ketika kami tiba, yang menunjukkan waktu.
Sampai di sini jelas ya? Nah, kita sudah belajar frasa menurut unsur pusatnya. Jika masih belum paham, teman-teman silakan tonton ulang video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.